Swastiastu. Yang terhormat, Bapak Adrianus Iwayan Ilya Yuda Sukmana Eskom MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah lintas prodi teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya IGD Baruna Indrawan dengan NIM 2217011061 Prodi Pendidikan Ekonomi dari Rombel kelas 29 akan memaparkan jawaban saya mengenai soal UTS yang Bapak berikan melalui LMS. Pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi teknologi digital dalam pendidikan. Hal ini tentunya membawa dampak yang signifikan, baik dampak positif maupun dampak negatif terhadap sekolah, proses belajar, dan pembelajaran secara keseluruhan. Yang pertama yaitu mengenai dampak positif. Dampak positif ada transformasi pendidikan. Pandemi memaksa institusi pendidikan untuk beralih ke pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang mendorong transformasi digital dalam pendidikan. Hal ini tentunya memfasilitasi penggunaan berbagai platform pembelajaran seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan Microsoft Teams yang sebelumnya kurang diminati atau kurang dimanfaatkan. Yang kedua yaitu mengenai akses informasi yang lebih baik, yang dimana teknologi digital memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses informasi secara cepat dan mudah. Ini tentunya dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran serta mempermudah siswa melakukan pencarian terhadap sumber belajar. Yang ketiga, peningkatan keterampilan teknologi. Siswa dan guru terpaksa harus meningkatkan keterampilannya terhadap teknologi untuk beradaptasi dengan metode pembelajaran baru yang akan bermanfaat di era digitalisasi saat ini. Kemudian dampak negatifnya yaitu yang pertama, kesenjangan digital. Pada pandemi ini tentunya menyoroti terhadap kesenjangan akses teknologi di antara siswa. Banyak siswa yang tidak memiliki perangkat yang memadai atau akses internet yang stabil sehingga dapat menghambat proses pembelajaran mereka. Yang kedua, kurang fokus dan motivasi. Pembelajaran daring sering sekali menyebabkan siswa menjadi kurang fokus pada saat pembelajaran yang dilakukan di rumah. Mengapa demikian? Karena banyaknya distraksi yang ada di rumah. Selain itu, metode pembelajaran yang berbeda dapat menurunkan minat dan motivasi belajar terhadap siswa. Yang ketiga, pengurangan interaksi sosial, di mana pembelajaran dari rumah mengurangi interaksi sosial antara siswa. Yang penting untuk perkembangan sosial dan emosional mereka. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental siswa. Jadi, secara keseluruhan ini, teknologi baru tentunya dapat membawa perubahan besar dalam cara pendidikan yang dilaksanakan selama pandemi COVID-19. Meskipun ada banyak keuntungannya dari penggunaan teknologi digital dalam pendidikan ini, tentunya tantangan seperti kesenjangan digital dan kurangnya interaksi sosial perlu diatasi agar semua siswa dapat merasakan manfaat penuh dari pembelajaran daring ini. Transformasi ini tentunya menunjukkan bahwasanya pendidikan harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan mendasar dalam dunia kerja, menciptakan tantangan dan peluang yang signifikan. Adapun beberapa perubahan utama yang terjadi serta cara untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut yaitu pada perubahan dalam dunia kerja yang pertama otomatisasi dan penggantian pekerjaan. Banyak pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang kini digantikan oleh mesin dan algoritma kecerdasan buatan atau AI. Misalnya, di sektor manufaktur, robot telah mengambil alih tugas-tugas produksi yang mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia dalam beberapa posisi. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan efisiensi. Teknologi memungkinkan
proses bisnis menjadi lebih efisien. Alat seperti perangkat lunak, manajemen proyek, dan analisis data mempercepat pengolahan informasi sehingga karyawan dapat fokus pada tugas yang lebih strategis. Yang ketiga yaitu fleksibilitas kerja. Dengan adanya teknologi komunikasi seperti video conference dan aplikasi kolaborasi, banyak perusahaan menerapkan model kerja jarak jauh ini, yang dimana hal ini dapat memberikan karyawan lebih fleksibilitas dalam mengatur waktu dan tempat kerja mereka, serta meningkatkan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan profesional. Yang keempat yaitu perubahan keterampilan yang diperlukan. Keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja juga berubah. Hal ini keterampilan seperti pemrograman, analisis data, dan literasi digital menjadi semakin penting. Pekerja dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru. Yang kelima yaitu kolaborasi manusia antar mesin dengan mesin. Yang dimana meskipun beberapa pekerjaan hilang, teknologi juga menciptakan peluang baru. Pekerjaan yang melibatkan kolaborasi antara manusia dengan mesin seperti pengembangan AI dan analisis data semakin meningkat. Kemudian cara mempersiapkan diri yaitu yang pertama tentunya pengembangan keterampilan, di mana fokus pada pembelajaran keterampilan baru yang relevan dengan era digital ini seperti pemrograman, analisis data, dan manajemen proyek teknologi. Serta mengikuti kursus online atau pelatihan dapat membantu meningkatkan kompetensi. Yang kedua yaitu mengenai adaptasi terhadap teknologi, di mana adaptasi ini menjadi proaktif dalam pembelajaran teknologi baru yang muncul di industri Anda atau saya sendiri, di mana ini termasuk memahami alat kolaborasi digital dan perangkat lunak terbaru yang digunakan di tempat kerja. Yang ketiga yaitu membangun jaringan profesional, di mana hal ini memperluas jaringan melalui platform profesional seperti LinkedIn dapat membuka peluang baru dan memberikan akses ke informasi tentang tren industri serta peluang karir. Yang keempat, tentunya mengembangkan keterampilan lunak. Nah, selain keterampilan teknis, keterampilan lunak seperti komunikasi, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi juga sangat penting dalam lingkungan kerja yang terus berubah ini. Menghadapi tantangan kehidupan di abad 21 tentunya memerlukan penguasaan keterampilan yang relevan dengan dinamika dunia modern. Berikut ini ada beberapa keterampilan yang perlu dimiliki serta usaha untuk menguasainya. Yang pertama, pada keterampilan penting di abad 21, yaitu ada berpikir kritis atau critical thinking, di mana kemampuan kita dalam menganalisis informasi secara mendalam. Keterampilan ini penting untuk menyelesaikan masalah kompleks yang dihadapi dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu ada kreativitas atau creativity. Kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovatif. Di tengah persaingan global ini, kreativitas menjadi nilai tambah yang sangat dihargai dalam dunia kerja dan dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu ada kolaborasi atau collaboration, di mana mampu bekerja sama dalam tim dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Keterampilan ini penting untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan efektivitas kerja. Yang keempat yaitu komunikasi atau communication, yang dimana kemampuan ini tentunya untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun hubungan interpersonal yang kuat. Yang kelima yaitu literasi digital atau digital literacy.
di mana kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif, memahami informasi digital, serta berpartisipasi dalam komunitas online dengan etika yang baik. Literasi digital sangat penting dalam era informasi saat ini. Yang keenam yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas atau flexibility and adaptability. Kemampuan ini untuk menyesuaikan diri dengan perusahaan dan tantangan baru. Fleksibilitas diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Adapun usaha untuk menguasai keterampilan yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama, pendidikan formal dan informal. Mengikuti kursus atau pelatihan di bidang berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Tentunya banyak platform online yang menawarkan kursus gratis tersebut ataupun berbayar yang dapat membantu kita dalam meningkatkan keterampilan ini. Yang kedua, praktik berkelanjutan, di mana pengimplementasiannya yaitu keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari seperti berpartisipasi dalam diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau kegiatan yang mendorong pemecahan masalah secara kreatif. Yang ketiga, tentunya membangun jaringan. Membangun jaringan yang dimaksud yaitu berinteraksi dengan profesional di bidang terkait melalui acara networking atau platform sosial seperti LinkedIn dapat memberikan wawasan baru serta kesempatan kita belajar dari pengalaman orang lain. Yang keempat yaitu refleksi diri, di mana refleksi diri ini tentunya kita melakukan evaluasi diri secara berkala untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki dalam keterampilan yang kita miliki ini. Tentunya hal ini dapat membantu dalam merencanakan langkah-langkah dan pengembangan diri di selanjutnya. Proses adopsi terhadap teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK tentunya melibatkan beberapa tahap yang penting untuk memastikan penerapan yang efektif. Berikut ini terdapat tahapan adopsi TIK yang umum diakui dan analisis mengenai apakah proses ini sudah tepat di Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai tahapan adopsi dan penggunaan TIK. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, emerging atau muncul. Pada tahap ini, organisasi atau institusi baru mulai mengenalkan TIK. Biasanya mereka hanya memiliki beberapa perangkat dasar seperti komputer dan printer. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan literasi TIK di kalangan staf dan siswa, serta memahami potensi TIK untuk pengajaran dan manajemen. Yang kedua yaitu applying atau menerapkan. Pada tahap ini, institusi mulai memperoleh lebih banyak peralatan TIK dan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum. Nah, guru juga mulai menggunakan perangkat lunak untuk mendukung pengajaran meskipun pengajaran masih didominasi oleh guru. Yang ketiga yaitu infusing atau menanamkan. Pada tahapan ini, tentunya penggunaan TIK menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Siswa dan guru tentunya mulai memahami kapan dan bagaimana penggunaan TIK untuk mencapai tujuan tertentu, dengan penekanan pada penggunaan kreatif dan kolaboratif. Yang keempat yaitu transforming atau transformasi. Ini adalah tahapan yang dimana penggunaan TIK telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam budaya organisasi. Di sini TIK tidak hanya digunakan untuk mendukung pembelajaran, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang inovatif dan interaktif. Yang kelima yaitu konfirmasi. Setelah implementasi, penting untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan TIK dan mencari umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Hal ini dapat membantu dalam menyesuaikan strategi agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, analisis proses adopsi teknologi di Indonesia. Proses adopsi teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia menghadapi tantangan
dan peluang yang unik. Di antaranya, yang pertama yaitu kesenjangan infrastruktur. Banyak daerah di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam akses internet yang belum memadai, yang menyebabkan menghambat adopsi TIK secara luas. Hal ini tentunya membuat tahapan awal seperti emerging dan applying menjadi sulit bagi banyak institusi pendidikan. Yang kedua yaitu kesiapan sumber daya manusia. Meskipun upaya untuk meningkatkan literasi digital, masih banyak guru dan siswa kurang terampil dalam penggunaan teknologi secara efektif. Tentunya ini dapat mempengaruhi kemajuan terhadap infusing dan transforming. Yang ketiga yaitu dukungan kebijakan. Kebijakan pemerintah yang mendukung penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan telah ada, namun implementasinya seringkali tidak merata. Beberapa daerah mendapat dukungan lebih baik dibandingkan daerah yang lain. Yang keempat yaitu budaya adaptasi. Ada resistensi terhadap perubahan di beberapa institusi, terutama dari mereka yang terbiasa dengan metode tradisional. Hal ini dapat memperlambat atau menghambat proses adopsi teknologi baru. Nah, secara keseluruhan, meskipun tahapan proses adopsi di Indonesia sudah dirancang sedemikian rupa, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai integrasi penuh dalam teknologi informasi dan komunikasi ini. Hal lain juga yaitu diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan infrastruktur pelatihan serta kesadaran akan manfaat teknologi informasi dan komunikasi ini. Proses pembelajaran di sekolah pada era digital saat ini tentunya harus dirancang agar sesuai dengan kebutuhan siswa dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan belajar yang semakin terhubung. Berikut ini beberapa pendekatan yang tepat untuk menyelenggarakan pembelajaran di era digital, serta cara untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran tersebut. Yang pertama mengenai proses pembelajaran yang tepat, yaitu terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu model pembelajaran campuran atau blended learning. Penggunaan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring, di mana model ini memungkinkan siswa untuk belajar secara fleksibel, baik secara sinkron atau real time maupun asinkron atau dapat diakses kapan aja. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi interaktif. Manfaat alat seperti augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR untuk menciptakan pengalaman belajar yang imersif dan menarik. Teknologi ini dapat membantu siswa memahami konsep-konsep kompleks dengan cara yang lebih visual dan interaktif. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Yang dimana hal ini mengizinkan siswa untuk terlibat dalam proses berbasis minat, di mana mereka dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks nyata. Ini tidak hanya meningkatkan motivasi siswa terhadap belajar, tetapi juga mengembangkan keterampilan kritis dan kolaboratif. Yang keempat yaitu metode game-based learning, yang dimana menggunakan permainan edukasi untuk membuat proses belajar lebih menyenangkan dan menarik. Metode ini tentunya dapat meningkatkan partisipasi siswa dan memberikan umpan balik yang cepat sehingga mereka dapat belajar dari kesalahan dengan cara yang tidak menekan. Yang kelima yaitu sumber belajar digital. Memanfaatkan berbagai sumber belajar digital seperti video pembelajaran, situs edukasi, dan aplikasi interaktif untuk mendukung proses belajar. Tentunya hal ini dapat membantu siswa dalam mengakses informasi dengan cara yang lebih variatif dan lebih menarik.
Kemudian cara melakukan penilaiannya yaitu yang pertama penilaian formatif yang dimana melakukan penilaian secara terus-menerus selama proses pembelajaran untuk mengukur pemahaman siswa. Ini bisa dilakukan melalui kuis online, tugas kecil, atau diskusi kelompok yang mendukung siswa interaktif atau aktif. Yang kedua yaitu penilaian otentik. Menggunakan penilaian ini, yaitu seperti proyek atau tugas yang mencerminkan situasi di dunia nyata sebagai alat penilaian, siswa diminta untuk menyediakan proyek yang real atau berdasarkan kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu umpan balik yang berbasis teknologi. Memanfaatkan platform digital untuk memberikan umpan balik yang cepat kepada siswa mengenai kinerja mereka. Misalnya penggunaan Google Classroom atau aplikasi sejenisnya untuk mengumpulkan tugas ataupun dapat memberikan komentar langsung. Yang keempat yaitu refleksi diri, di mana dapat mendorong siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran mereka sendiri. Ini bisa dilakukan melalui forum diskusi, di mana siswa dapat berbagi pengalaman mereka tentang apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat meningkatkannya. Dan yang kelima yaitu penilaian keterampilan digital. Nah, mengukur kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari penilaian akhir. Dengan menerapkan pendekatan ini, sekolah tentunya dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan siswa di era digital saat ini. Penilaian yang beragam juga akan membantu guru dalam memahami kemajuan siswa baik secara holistik dan mendukung pengembangan keterampilan yang relevan bagi siswa di masa depan mereka. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban dari soal yang Bapak berikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.